Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu kepada setiap kami, memungkinkan kami hari ini bersama-sama beribadah. Berkati pemberitaan firman Tuhan, hari ini adalah memperingati Hari Ibu, biarlah berlaku juga buat kami semua. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Saya kasih tema, Ibu, contoh kasih dan penderitaan. Jadi ibu ini ada 3 tema. Sebagai contoh, sebagai yang penuh kasih, dan penderitaan. Saya ingat di zaman saya masih kecil, nenek saya itu kalau pukul kita, dia pakai rotan. Kalau rotannya sudah putus, dia ambil sapu lidi, sekurus-kurusnya. Dia takaran makin kurus kalau pukul, makin terasa sakitnya. Tapi saudara, saya tidak pernah mendengar ada anak-anak, cucu-cucunya itu semua benci kepada neneknya ataupun orang tuanya yang pernah pukul dia. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh mama kita, nenek kita, orang tua kita itu mereka lakukan dengan penuh kasih. Dia bukan dendam. Dia memukul dengan tujuan supaya apa? Supaya kita ini menjadi lebih baik. Ibu-ibu yang hadir ini rata-rata umurnya itu di atas saya. Itu berarti pernah mengalami masa-masa seperti itu. Mungkin juga pernah memperlakukan anak saudara seperti itu. Tapi percaya, anak saudara tidak merasa benci kepada saudara. Kenapa? Karena saudara lakukannya dengan penuh kasih. Ingin supaya apa? Supaya masa depan anak kita itu lebih baik, taat, setia, cinta kepada Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5b, mari kita baca ya. 2 Timotius 1 ayat 5b. Saya baca dalam terjemahan baru, berbunyi demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ada 2 nama di sini. Pertama Lois, nenek. Yang kedua ibu Eunike. Siapa mereka? Mereka adalah neneknya Timotius, ibunya Timotius. Jadi ada 3 generasi di sini. Ada Lois, nenek. Ada Eunike, ibu, ada Timotius, itu generasi ketiga. Saudara yang saya kasih Tuhan, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Timotius itu diingat karena imannya itu berasal dari pengajaran neneknya, dari pengajaran ibunya, turun kepada dia, tetap setia kepada Tuhan. Jadi saudara, kita sebagai orang percaya tidak stop hanya sebagai seorang ibu. Waktu kita menjadi nenek, kita juga harus mengajarkan kepada cucu kita untuk setia kepada Tuhan. Supaya kalau kita suatu hari ke surga, cucu kita itu juga ke surga. Bukan cucu kita itu ke neraka. Itu sebabnya saya mau tanya, pagi ini, hari ini, dimanapun berada cucu Anda itu, mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus tidak? Mereka itu setia ke gereja tidak? Mereka itu diajarkan firman Tuhan tidak? Bukan hanya dikirim uang saja,
Bukan hanya bantu dia saja, bukannya tolong, tapi tanya mereka itu sedang ngapain. Bukan hanya karena mereka juara dikirim ke luar negeri, bukan karena mereka dapat beasiswa bisa ke Amerika, ke Australia dan sebagainya, tamat sarjana dengan cum laude dan sebagainya. Tapi permisi tanya, cucu kita itu, cucu Anda semua itu ada di mana? Saudara, Alkitab mencatat bahwa Louis, Eunike, mereka berdua itu menjadi teladan. Dari Timotius, mereka bisa ingat akan neneknya. Jangan kita sampai malu. Nenekmu dulu itu kebaktiannya ke Koneston loh, rajin sekali. Tapi kok perbuatanmu demikian, kan malu. Nenekmu dulu itu ikut melayani, sungguh-sungguh, setia setiap minggu ke gereja. Persembahannya juga setiap minggu lakukan, bahkan bayar berpuluhan. Tapi engkau sebagai cucu kok begini? Kita sungguh memalukan, bukan saudara? Tapi kita akan gembira ketika mendengar orang berkata, oh kamu pasti cucu si Ano. Karena saya lihat kamu rajin sekali ke gereja. Tetap setia pada Tuhan. Kamu di dalam kesibukan sekolah mau melayani. Wah saudara, kita sebagai orang tua, nenek yang sudah tua, kita merasa bangga. Karena cucu kita ikut teladan kita. Jadi ibu mesti jadi contoh. Khotbah ini tidak berlaku bagi ibu. Bapak juga menjadi contoh. Supaya apa saudara? Apa yang kita perbuat supaya anak kita itu juga ikut. Kalau kita mengasihi ibu kita, papa kita, saya percaya anak cucu kita itu akan mengasihi mereka. Kalau kita benci pada mereka, orang tua kita marah-marah terus, kita jengkelin, saya juga yakin anak-anak akan ikut. Dia belajar dari sikap orang tuanya. Oh rupanya nenekku, oh rupanya mamaku itu benci kepada mamanya, jengkel sekali pada neneknya, apalagi sudah tua mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mewariskan hal-hal yang baik kepada keturunan kita. Kalau kita percaya pada Tuhan, setia kepada Tuhan, tugas kita tidak perlu jauh-jauh. Keluarga kita, apakah mereka percaya kepada Tuhan? Apakah mereka cinta kepada Tuhan? Dia itu keturunan kita, dia itu anak kita. Louis, Eunike lakukan seperti itu. Dia tidak mewariskan kekayaan buat cucunya. Dia tidak membelikan mobil mewah untuk cucunya, tidak. Tidak membelikan rumah untuk anak dan cucunya, tidak. Tapi dia mewariskan iman. Iman kepercayaan buat anaknya dan cucunya itu. Dan modal orang percaya, kalau dia beriman kepada Tuhan, pasti dia baik. Kalau dia beriman kepada Tuhan, pasti pekerjaannya bertanggung jawab. Kalau dia beriman kepada Tuhan, pasti dia rajin. Kalau dia beriman kepada Tuhan Yesus, pasti dia semangat bekerja, berjuang. Dia tidak akan menjadi anak ataupun cucu yang terlantar. Saudara, ini merupakan pelajaran buat saya, buat keluarga kami, dan buat kita semuanya. Karena itu, jadilah pengikut Allah sama seperti anak-anak yang kekasih. Itu di dalam Efesus 5 ayat 1 mencatat itu. Karena itu jadilah pengikut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Contoh lain, Maria ibu Yesus adalah teladan yang sempurna. Bagi seorang ibu, kalau mau contoh ibu dalam Alkitab ya contoh Maria. Dia menerima kehendak Allah. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Allah. Dia rela mempersembahkan semua hidupnya untuk Allah. Mempersembahkan masa depannya untuk Allah.
Dan Alkitab mencatat dia itu rendah hati. Dan dia mendidik anak-anaknya dengan penuh kesetiaan, penuh kesabaran. Saudara, zaman sekarang mungkin menantu ataupun istri dari cucu-cucu kita itu beda mereka mendidik anak. Begitu melahirkan, mereka sudah tinggalkan. Tidak mau memberikan susu buat anaknya. Serahkan kepada suster yang merawatnya. Dan dia bisa pergi kemana-mana. Bahkan anaknya baru masih baby, masih kecil. Dia bisa keluar negeri kemana-mana jalan-jalan. Selfie sana, selfie sini. Anaknya masih baby. Kok gak dibawa? Ditinggalkan di rumah. Ada nenek yang jaga, ada suster yang jaga. 2 lagi susternya. Bagus bukan? Bagus. Tetapi saudara, dia itu bukan anak dari dia. Anak dari susternya. Dulu waktu anak kami masih kecil, sulit untuk ditinggalkan ke sekolah minggu misalnya. Karena gak biasa, mungkin nangis. Anak-anak biasa, nangis. Lalu kami perhatikan kenapa anak jemaat gereja itu mereka bisa ditinggalkan begitu saja, gak menangis. Kami pikir apakah ada salah dengan anak kami. Dibawalah kami konsultasi dengan ahli psikologi ke Malang. Dia bilang, anakmu menangis karena dia adalah anakmu. Karena engkau yang jaga, waktu itu Bu Susan yang jaga. Karena engkau yang jaga dia, maka kalau kamu tinggalkan dia, dia menangis. Kalau anak orang tidak menangis, kenapa? Karena pembantu yang jaga, kamu tinggal pun gak apa-apa dia, gak masalah. Gak ada pun kamu seminggu gak masalah. Karena dia anak pembantu. Justru pembantunya kalau pulang dia menangis. Nanti dipikirlah pasti si pembantu kasih guna-guna ke anakku. Bukan. Karena dia anak pembantu, bukan anak kita, bukan cucu kita. Itu sebab saudara yang dikasih Tuhan, jangan hitung-hitungan dengan menantu kalau ada menantu. Jangan hitung-hitungan dengan mereka untuk terlibat menjaga. Menjaga bukan berarti mengurusi keluarganya. Kan ada mertua yang mau urusi keluarga anaknya sehingga bertengkar. Tapi dia membantu. Ikuti peraturan yang dibuat oleh mamanya. Tapi kita katakan kalau kita ada kebenaran, kita masukkan firman Tuhan. Itu yang dimaksud dengan Timotius, mengapa dia dihargai. Iman kerohaniannya begitu setia pada Tuhan, langsung ingat pada nenek dan mamanya. Saudara, demikian juga dengan Maria. Maria itu mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan Yesus tentu melihat apa yang dilakukan oleh mamanya itu. Mama dari yang melahirkan dia, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita semua, saya termasuk, kita mesti menghargai. Semua orang punya ibu, walaupun sekarang sudah tidak ada lagi sebagian. Perlu menghargai mereka. Cinta mereka, sejahat-jahat apapun dia, sejelek-jelek apapun dia itu tetap ibu kita, tidak bisa diubah, tidak bisa diganti, tidak bisa dibeli, saudara. Saudara jangan iri kepada ibu orang lain, karena dia bukan ibu kita. Jangan iri pada dia. Kalau kita diberikan ibu, ya kita hargai. Kalau sampai hari ini ibu kita masih hidup, kita perlu mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Datuk Tahir dia orang kaya. Kemarin saya dengar kesaksiannya. Dia katakan dia mengasihi ibunya. Walaupun ibunya sudah tinggal 2% untuk hidup. Dia tetap jaga ibunya 8 sampai
10 jam setiap hari, tidak pernah absen. Itu yang saya catat. Setiap hari tidak pernah absen. Luar biasa bukan ya? Mengasihi ibunya. Dia katakan walaupun nanti tinggal 1%, dia tetap akan menjaga ibunya walaupun saudara bilang, udahlah, relakan dia pergi. Tidak, dia katakan. Saudara, kadang kita perhatikan, seperti saya perantauan, kita hidup di Amerika. Saya 3 bersaudara, adik saya yang paling kecil, dia ada di Jakarta. Yang kedua, dia di rumah bersama dengan anaknya, istrinya sudah meninggal, bersama dengan papa yang umur 90 tahun. Ketika saya pulang, ngobrol dengan dia, karena saya ada 2 minggu, hampir setiap pagi saya pulang ke rumah, ngobrol-ngobrol, nanti udah agak siang saya baru keluar. Dia kadang-kadang ingat saya, kadang-kadang lupa. Dia pikir saya ini abangnya. Dia pikir saya ini adik saya. Lalu tiba-tiba dia ingat kembali. Oh, anakmu kan 2 kan di Amerika kan. Istrimu namanya Susan kan. Baru ingat. Tapi lupa lagi kemudian. Waktu dia ingat. Ya, saya ngomong tentang kasih Tuhan pada dia. Adik saya, dia mendampingi papa dan dulunya mama tetap setia. Jaga dia. Sampai mama meninggal tetap jaga. Sekarang papa sudah lanjut usia juga dia jaga. Saya harus angkat topi pada dia gitu. Ya, karena dia rela untuk lakukan itu semuanya. Kami jauh. Katakan kita bisa kirim uang ke dia, tapi hanya uang, apa gunanya? Dia mau lebih daripada itu, dia mau kasih daripada kita, mau kita dekat. 2 hari sebelum saya balik ke Surabaya, bersyukur saya katakan, Papa lu mau percaya pada Tuhan Yesus gak? Dia bilang dia mau, tapi nanti saya mau baca apa? Nanti saya mau ke gereja gimana, kakiku sudah sakit. Saya bilang gak apa-apa, yang penting kamu percaya dan menerima dia sebagai juru selamat. Dan saya baptiskan dia di rumah. Ya. Tinggal doa supaya nanti ada gereja-gereja lokal. Saya sedang kontak mereka supaya mereka diberitahukan bahwa papa saya itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, sekali lagi kita ini sebagai ibu, sebagai ayah, dikatakan mesti jadi teladan, contoh. Yang kedua, ibu itu harus mempunyai kasih. Itu soalnya seorang ibu dikatakan, dia bisa merawat 10 anak sendiri. Tapi 10 anak tidak bisa merawat seorang ibu. Ini kenyataan terjadi saudara. Seorang ibu bisa merawat 10 anaknya. Tapi 10 anak tidak bisa merawat ibunya. Gampang aja tinggal serahkan pada pembantu, suster, mungkin 5 suster di rumah jaga. 24 jam jaga. Saudara, kasih seorang ibu ditunjukkan melalui pengorbanan. Saya melihat ibu-ibu zaman saya, mama saya ya. Dia kalau belum makan, dia pun bilang dia sudah kenyang. Dia rela kasih makanannya untuk kami makan. Kita tanya, Ma, kenapa kamu gak makan? Dia bilang sudah, dia bohongi kita. Dia bohongi kita saudara. Walaupun ya kami bukan orang kaya, makan apel pun sebulan sekali belum tentu dapat, dibagi 4. Di sini tiap hari ada apel sampai bosan kita makan. Ya. Mau mainan anak-anak, mobil-mobilan, itu entah setahun dapat 1 itu sudah puji Tuhan. Di sini kita mau dapat banyak, $1 sampai zaman sekarang. Tapi waktu mama katakan, dia itu sudah makan, walaupun belum. Saya masih ingat, waktu itu saya baru tamat SMA, lalu karena kita kesulitan keuangan, tapi saya harus kuliah.
Dia katakan kamu pergi kuliah. Dia terima masa air untuk pekerja-pekerja di gudang. Sebelah kami gudang ikan asin yang besar sekali. Dapat gaji itu tiap bulan dia serahkan untuk saya angsur bayar uang kuliah. Saya pulang baru ingat kembali. Itu kasih pengorbanan dari seorang ibu. Terlepas dari kelemahannya, terlepas dari kelemahan daripada seorang ibu, itulah kasih dari seorang ibu yang harus kita teladani. Kita semua ini sebagian sebagai seorang ibu, ada yang bapak. Terhadap ponakan misalnya, terhadap orang-orang yang kita kasihi. Mari kita menjadi kasih buat mereka. Tapi kasih buat mereka itu bukan berarti sesuka hatinya kita dipermainkan oleh mereka-mereka anak kita. Kasih yang penuh disiplin, mengajarkan tentang Tuhan. Kalau anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal, anak kita pun kalau dia nakal, kalau dia bandel tidak mau turut, perlu dihukum supaya bertobat. Dia harus bertobat terlebih dahulu. Ya, kuncinya dia bertobat. Tuhan juga mengasihi setiap orang. Bahkan orang yang jahat pun dia kasih. Tapi dia lebih bersuka cita kalau orang itu bertobat. Mau percaya pada dia. Mau berdamai dengan dia. Orang yang tidak bertobat berarti dia tidak berdamai dengan Allah. Jadi kalau anak kita dia tidak mau bertobat berarti dia tidak berdamai dengan Tuhan. Dengan kita juga. Suka melawan, kata teman saya yang di ujung pandang. Suka melawan katanya. Jangan suka melawan. Karena ada anak yang suka melawan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara pernah dengar cerita tentang dua orang ibu yang memperebutkan satu orang anak di zaman Salomo. Itu sebabnya maka Salomo dikatakan raja yang bijaksana. Ada dua orang ibu sama-sama melahirkan anak. Di dalam satu ruangan bersalinlah. Tapi ibu A mungkin tidurnya itu gak lasak. Anaknya di pinggir gak masalah. Tapi mungkin ibu B itu tidurnya lasak. Mungkin kegencet anaknya meninggal dunia. Tapi dia tidak bisa terima anaknya meninggal. Diam-diam Alkitab mencatat dia pergi tukar anaknya itu. Jadi dia tukar, ambil anak yang masih hidup, ngaku anaknya, yang mati kasih ibu yang satu lagi. Terjadilah pertengkaran dua orang ibu itu. Lalu Raja Salomo datang. Mari kita adili. Wah, kalau kita gak dengar ceritanya mungkin kita rasa susah mengadili. Tapi Raja Salomo penuh hikmat. Dia katakan anak kan satu, kita belah jadi dua. Ibu yang anaknya sudah mati dia katakan, oh belah saja, itu baru namanya adil. Kita belah bagi dua, itu adil. Tapi anak yang masih hidup itu, yang dia benar-benar mengasihi anaknya, dia bilang jangan dibelah. Mungkin bahasa saya lebih baik kasihkan pada dia. Jangan dibelah, saya tidak mau anak itu mati. Raja Salomo bijaksana. Dia katakan penjarakan ibu yang mau anaknya dibelah itu. Karena anak ibu yang benar-benar dia tidak mau anaknya menderita. Dia sangat mengasihi anaknya. Sungguh-sungguh. Saudara yang saya kasih Tuhan, kita mengasihi anak kita. Tapi kita juga tidak boleh egois. Sekali lagi, sebagai seorang ibu yang mengasihi anak atau seorang bapak, tidak boleh egois. Kita harus berikan dia kebebasan untuk masa depan dia. Saya masih ingat waktu dia mau berangkat kuliah di San Diego. Kita gak pernah pisah sama anak ya. Ibu Susan dan kita gak pernah berpisah dengan ya. Untuk melepaskannya tidak gampang. COVID datang. Gak boleh pergi. Dalam hatiku, puji Tuhan, dia gak boleh berangkat. Dia gak boleh pergi.
Puji Tuhan, jadi masih ada waktu banyak. Covid-nya lama lagi itu ya, setengah tahun. Tapi dia baca berita, dia boleh masuk kuliah. Walaupun Covid, suruh kita ngantar. Singkat cerita mungkin dengan berbagai alasannya kita mau katakan lebih baik kamu tinggal sini kuliah gini-gini. Nanti sudah selesai baru ke sana. Kira-kira demikianlah. Tapi akhirnya kita antar dia pergi dengan bercucuran air mata ya, sedih perpisahan walaupun dekat. Teman-teman lain pisah dari Indonesia sampai ke Amerika. Tapi walaupun dekat tapi namanya perpisahan, tetap ada sedih, ada rasa kehilangan. Tapi dengan kasih yang sungguh-sungguh, dengan doa setiap malam dari Ibu Susan terhadap dia juga bersama-sama. Ya Tuhan pimpin dia sekolah dengan baik, jaga dia dan sebagainya. Dan saya yakin walaupun yang lain misalnya seperti anak kita yang besar, dia juga kita sama-sama selalu berdoa. Memperhatikan walaupun kadang-kala mungkin karena anak-anak susah. Zaman sekarang namanya zaman now. Susah kalau dinasihati bisa balas tapi gak apa-apa. Kita tetap memberikan yang terbaik buat mereka. Itu kasih. Itu namanya kasih, memperhatikan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Karena mereka sejak kecil dididik dengan percaya pada Tuhan. Yang paling kita takutkan adalah kalau anak kita sudah pergi jauh, nanti dia mau ke gereja tidak? Saya pernah cerita gitarnya itu dia beli sendiri. Dengan kerja 1,5 bulan, hampir 5.000 dia beli gitar itu. Untuk dia mainkan ya. Lalu di sana dia boleh tetap setia pada Tuhan untuk melayani. Kita ibaratnya bahasa Mandarin, bahasa Hokkien bilang pangsim ya. Ya. Sama dengan yang hidup bersama dengan kita. Misalnya kayak Jessica sama-sama dengan kita. Kalau waktu dia sakit ya kita perlu perhatikan. Jaga dan sebagainya. Itu kasih. Walaupun kadang-kala kita harus tegur dia dan sebagainya. Tapi ingat, itu semua adalah kasih. Saya pikir pengalaman dari ibu-ibu juga demikian. Mendidik anaknya dengan cara yang berbeda. Yang penting adalah dengan kasih. Tapi kalau kita didik dengan kebencian, didik dengan marah tapi disertai dengan kebencian, maunya supaya dia hancur dan sebagainya, hasilnya nanti kebencian juga kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak ibu kecewa terhadap anaknya. Waktu belum menikah, dia anak mama, anak papa. Sudah menikah, anak istri. Jadi anak istri. Gak mau dengar lagi pesan mama. Tentunya si papa dan mama merasa kehilangan akan anak demikian. Dan saya percaya dan yakin, kalau kita mendidiknya dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh kita serahkan pada Tuhan, si anak pasti akan tetap mengasihi orang tuanya. Amin saudara. Yang ketiga saudara, penderitaan, pengorbanan. Pengorbanan seorang ibu, seorang ayah, itu tentu besar sekali. Ya. Alkitab mencatat di dalam Alkitab sendiri, ada banyak ayah-ayah yang mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Karena dia mengasihi. Ayub misalnya, dia punya anak 10. Anaknya itu pergi pesta setiap malam, kaya raya dia. Lalu setiap malam dia datang kepada Tuhan minta maaf, berdoa. Mohon ampun pada Tuhan supaya apa? Supaya kalau anaknya berbuat salah, jangan dihukum. Lihat, ayahnya itu seakan-akan rela datang dengan muka tebal kepada Tuhan, tidak tahu malu pada Tuhan, supaya apa? Supaya dapat Tuhan mengampuni anak-anaknya. Itu pengorbanan daripada seorang ayah.
kasih, pengorbanan, demikian juga teladan, bukan pengorbanan yang sia-sia, tapi pengorbanan yang bermanfaat. Yesus mati untuk kita itu bukan pengorbanan yang sia-sia, pengorbanan yang bermanfaat. Di China ada seorang yang bernama Fat Cat, ya. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia mungkin kucing gemuk. Dia gamer yang sangat terkenal. Dia kerjanya main game profesional, dapat uang banyak tentunya kalau menang. Suatu hari dia jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Tan Su. Si perempuan ini mengerut dia, namanya apa istilahnya? Mengorek, apa namanya? Mengambil uang dia lah, memeras, suruh transfer uang, karena dia bucin, cinta sekali sama si perempuan itu. Tahun dia kirim uang terus kepada perempuan itu, sampai dia harus kos di tempat yang paling murah dan tidak berani makan walaupun McDonald. Itu si laki-laki itu yang disebut dengan namanya Fat Cat itu. Karena dia begitu cinta. Sudah 2 tahun mereka pacaran. Janji mau menikah April lalu. Tapi apa yang terjadi? Dia menemukan, karena mereka pacaran jarak jauh, dia menemukan balasan daripada pacarnya itu putus. Karena si Tan Su mau menikah dengan orang lain. Si laki-laki itu stres. Si laki-laki itu merasa sangat terpukul, sangat kehilangan sekali. Karena tidak ada orang yang bisa dia diskusikan masalah cinta ini. Dia pergi ke sebuah jembatan, saya lupa nama jembatannya. Dia ambil bunga seperti begini. Sebanyak berapa minggu mereka pacaran, 70 lebih ya. 70 lebih bunga dia taruh di pinggir jembatan itu. Lalu dia transfer uangnya semuanya ke Tan Su itu. Dan dia lompat turun dari jembatan itu, mati. Presiden China memberikan hari itu, kalau gak salah 10 April, sebagai hari kesetiaan dari seorang pemuda. Itu pengorbanan yang sia-sia. Gak ada gunanya, saudara. Itu pengorbanan yang sia-sia. Tapi pengorbanan seorang ibu tidak pernah sia-sia. Amin. Pengorbanan seorang ibu yang rela dia tunda waktunya untuk berusaha, tunda waktunya untuk bergaul dengan teman-teman. Dia rela jaga anaknya itu dengan sungguh-sungguh. Maka tidak akan sia-sia. Sebelum saya ke Amerika, pindah ke Amerika, saya gak pernah ke luar negeri, orang kampung ya, gak pernah ke luar negeri. Terakhir hanya pergi ke Kuala Lumpur, karena ada konferensi di situ. Itu pun gak jalan-jalan, hanya konferensi langsung pulang. Bukan hanya orang kampung, selain pendeta uangnya gak banyak, jadi gak pernah ke luar negeri. Sampai sekarang juga saya jarang-jarang gak pernah ke luar negeri, hanya pulang. Keluar negerinya di airport Jepang, airport Korea, airport Singapura. Ya, itu luar negeri saya. Tidak seperti orang-orang lain yang kalau begitu liburan saja menghilang karena takut kalau pembantu tidak di rumah. Ya, kan gitu kan. Saya pulang ke Medan, ke Jakarta, pas lebaran. Gak ada teman, saudara. Hampir 10 hari gak ada teman. Kenapa? Semuanya pergi luar negeri. Karena apa? Karena pembantunya pulang. Jadi mereka lari ke luar negeri, biarkan rumahnya kosong. Nanti waktu pembantunya mau pulang, dia suruh pulang 2 hari sebelum dia balik. Jadi dia 2 hari pembantunya datang, ada sapam kan. Pembantu datang bersihkan rumahnya, baru dia balik. Itu kehidupan orang kaya. Ya. Orang kaya. Jadi saya kan gak pernah ke Amerika. Lalu jemaat di Surabaya itu, saya lihat anaknya itu kuliah di sini. Dia panggil mamanya datang 6 bulan.
5 bulan lebih lah. Dikasih tiket, datang. Kadang sama mertuanya. Mamanya sama mertua datang. Ganti-gantian. Mama datang, papa datang. Nanti papa pulang, mertua datang. Mertua perempuan datang, mertua laki datang. Dalam hati saya baik sekali ya anak mereka itu ya. Sayang sekali sama mamanya, sayang sama mertuanya. Sesudah saya tinggal di sini saya baru tahu. Mereka panggil dia untuk jaga anaknya. 5 bulan mertua datang jaga anak. Pulang mama datang jaga anak, ganti-gantian. Saya baru tahu demikian. Oh, sampai-sampai saudara gak mengalami. Ada ibu yang gak mau datang lagi. Gak punya teman dia bilang. Kapok lihat, suruh jaga cucu gak bisa kemana-mana. Kemarin tanggal 10 ada teman saya, bekas murid saya, dia datang juga. Jaga cucu 2 bulan di Sacramento. Dalam hatiku saya mau bilang anakmu baik, tapi gak berani. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, inilah contoh yang perlu kita teladani dari seorang ibu, orang percaya. Ibu sebagai contoh, ibu mengasihi, ibu berkorban. Ada banyak lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah lakukan semuanya itu? Permisi tanya, di mana cucumu? Kalau punya cicit, di mana cicitmu? Tuhan Yesus mengasihi kita. Mati untuk saya dan saudara. Dia juga mati, berkorban, beri keselamatan buat cucu Anda. Masalahnya, kalau saudara tidak kenalkan dia akan kasih itu, bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Biarkan mereka, perlombaan olahraga, perlombaan matematika, juara. Tapi tidak kenal Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita tenang diri sejenak. Mengingat akan kasih Tuhan. Mengingat akan kemurahan Tuhan. Kita sebagai ibu, kita sebagai auntie, kita sebagai bapak, uncle, di mana cucu, di mana anak menantu kita itu semua. Di mana ponakan kita itu semua pada hari Minggu seperti ini. Apakah mereka itu berfoya-foya dengan kehidupannya, bersenang-senang dengan kehidupannya, sehingga mereka tidak pernah mengenal akan kasih Kristus? Kita perlu mohon pengampunan daripada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan buat kami semuanya boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kami berdoa di hari ibu ini, kami sebagai manusia yang pernah ataupun masih punya ibu, kami mau mengasihi mereka. Kami mau sungguh-sungguh cinta mereka. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi mereka walaupun mereka tidak sempurna. Walaupun mereka mungkin pernah salah. Kami mau mengampuni, mengasihi mereka. Tuhan, kami yang menjadi ibu, biarlah kami boleh menjadi teladan buat cucu, buat anak menantu kami. Kalau masih ada perselisihan kami dengan menantu ataupun dengan anak kita, mari kita berdamai. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan dengan muka tebal, katakan, aku mengasihi anakku, aku mengasihimu anakku. Walaupun mungkin kita merasa malu karena dia pernah melakukan hal-hal yang buruk pada kita. Tapi bagaimanapun dia adalah anak kita. Bagaimanapun dia adalah menantu kita. Bagaimanapun dia adalah cucu kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kami sebagai orang yang percaya, kami sungguh-sungguh mau lupakan siapa kita. Seperti Yesus yang melupakan bahwa dia adalah Raja segala raja, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kita lupakan bahwa kita sebagai ibu, kita tidak perlu merasa hebat sebagai seorang ibu, sehingga tidak pernah merasa hebat sebagai seorang mertua, sehingga
mencegah perdamaian dengan cucu ataupun menantu dengan anak kita. Kita rindu kedamaian dalam kasih ini sebagai contoh teladan sebagai seorang ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.